Potsai. Hai sahabat Semaksi, gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat ya. Jadi di sini kenalan dulu. Ada aku Grisya Maurin. Aku Anastasia Dara. Aku Lewi. Oke, di sini kita kedatangan bintang tamu baru pertama. Nih, ada Bu Lis Setiawati. Buat tangan guys. Jadi Halo. di sini ada Bulis sebagai guru ekonomi. Di sini Bulis adalah narasumber di podcast kami. Kita akan bahas tentang bahaya berkenalan secara online. Menurut Ibu, bahaya berkenalan secara online itu kayak gimana sih, Bu? Bahaya berkenalan secara online. Nah, ini tema yang sangat unik ya menurut Bulis, karena Bulis baru tahu kalau sekarang memang sudah marak sekali ada aplikasi-aplikasi mengenai pertemanan online, kenalan online, di mana dengan aplikasi ini kita bisa berkenalan dengan siapapun dan dari manapun. Jadi Ibu rasa kalau kita berkenalan secara online itu memang ya pastinya bisa menambah pertemanan, itu pasti ya. Tapi kalau kita tidak berkenalan dengan baik, pastinya juga akan berdampak negatif. Nah, dampaknya pasti banyak sekali gitu. Oke. Menurut Ibu aplikasi yang kayak gimana ya? Kayak yang ada sekarang yang untuk buat kayak dating date, terus Ome TV, Tantan gitu, itu bagus nggak sih, Bu, buat orang-orang berkenalan secara online gitu? Apalagi kan kita sama-sama saling belum kenal nih, sama-sama saling belum mengerti satu sama lain gitu. Oke. Di sini Bulis sendiri kan bukan sebagai pemakai dari aplikasi tersebut. Jadi Bulis tidak bisa memberikan penilaian yang real dari Ibu sendiri karena Bulis tidak menggunakan. Mungkin Maurin atau yang lainnya pernah menggunakan belum sebelumnya? Bulis mau tanya dulu nih. Aku di sini tuh hanya iseng-iseng karena aku kayak merasa bosan banget, gabut banget gitu. Jadi kayak aku pengen tahu boya-boya lokal itu gimana di dunia nyata sama dunia virtual gitu. Lalu aku chat dengan pria-pria. Setelah merasa cocok mengobrol di aplikasi itu, kami memutuskan untuk melakukan obrolan lewat aplikasi WA yang biasanya digunakan dengan tujuan lebih gampang untuk chatting, video call, dan lain-lain kan. Kayak Line, Kakao, dan apa lagi gitu. Aku berkenalan dengan pria, umurnya tuh 18 tahun, tapi kayak dia tuh kayak aneh banget. Setiap kali dia telepon tuh, "Hai sayang," padahal kita kayak baru kenalan beberapa hari kan, kok tiba-tiba dia yang sayang, kayak baper gitu kan. Kayak ngerasa aku minta ini dong, misalnya ada yang minta pulsa, ada yang minta pap itunya dan lain-lain. Kayak apaan sih, kayak sopan gak gitu, gak sopan kan, kayak batas wajar gitu loh, ada etika gitu dan lain. Kayak menurut kamu Rin bagus nggak sih? Kalau menurutku enggak sih, soalnya kayak gimana ya, dia itu menyalahgunakan pertemanan ini kayak untuk morotin seseorang dengan cara minta transfer pulsa dong, transfer duit dong, nanti aku ganti dengan embel-embel nanti aku ganti, padahal itu nanti tiba-tiba dia bisa menghilang gitu kan ya, Bu ya. Nah, terus kalau apalagi yang minta pap area sensitif itu sangat amat gimana ya, bener-bener kayak nggak punya sopan santun gitu, kayak seperti dia merendahkan dirinya sendiri gitu di depan wanita kayak gitu kan. Apalagi yang bagian yang maksa-maksa sampai ngemis-ngemis, aduh. Oke, itu tadi pengalaman dari Dora dan Maurin ya. Kita sekarang coba deh, Bulis mau tanya kalau dari Lewi sebenarnya gimana? Udah pernah menggunakan aplikasi yang perkenalan online gitu? Ya kalau saya sih dulu ya sering saya gitu, soalnya apa ya, collab gitu saya. Terus saya lihat di TikTok yang kayak apa gitu kan, banyak toh yang khususnya di Telegram sih. Nah, di situ saya tertarik buat mencoba. Pertama itu saya nggak tahu apa sih ini aplikasinya, nggak jelas, sering error. Nah, aku tanya temanku,
bro iki apa ini lho bro set habis itu di search kan oh ini walah ya wis. Nah saya coba sendiri gitu. Nah pas saya pertama kali percoba itu first impression saya tuh wah enak nih. Nah gitu kan, soalnya saya kan di rumah terus, bapak saya juga gitu gak boleh keluarin, ngancen bapakku itu. Duh. Nah terus ya bisa ketawa enak gitu. Nah terus ya gimana ya wis lah di rumah aja. Terus ya paling cuman kenalan gitu. Tapi kebanyakan sih kalau cewek-cewek itu kalau aku tahunya itu dia itu pasti minta ID dulu, dilihat wajah cowoknya, good looking mandang apa fisik enggak. gitu ya. Good looking apa enggak. Kalau misalnya good looking lanjut. Nah, ya itu di situ kan, dari situ saya tahu kalau misal hi gitu, say hi gitu ya. Hi juga. Terus apa namanya? Ya pasti dia tanya umur dulu, pasti umur berapa gitu. Umur aku kan masih 16, aku bilang aja 16. Oh ya udah sama mana dulu. Nah basa-basi. Nah di sini apa kalau misalnya boleh bilang tuh jangan kasih kayak informasi pribadi gitu ke orang-orang yang nggak kenal ya. Soalnya ada kejadian itu temanku itu kasih kayak gitu. Nah dia itu apa ya, iseng-iseng gitu ya. Terus dia tuh pernah tuh diajak ya, temanku yang juga agak ya stres gitu, stres karena nggak punya pacar gitu ya. Terus itu pernah kan di tele dia ngomong gini, si botnya bilang gini, yuk ke rumahku gitu. Terus kan temanku bilang di mana? Di Malang Mbak jalan. Nah temanku di Surabaya didatangi. Terus apa temanku bilang gini, ya saya aku ke sana tapi ntar sore ya. Terus si temanku ini ya pede-pedenya wis gas-gas aja, soalnya kan belum tahu kan. Nah sampai di sana itu kan dia si bot itu bilang cewek. Nah itu aslinya itu kemudian cowok, jadi banyak satu warkop itu ditungguin sama dia. Terus dia tuh langsung ngechat kan, sudah tuker ID, mana kamu, ini duduk di depan, padahal di depan ini cowok-cowok. Terus lihat kan, sama-sama lihat loh. Terus temanku itu kayak waduh ya apa ini, kan agak takut gimana gitu. Terus akhirnya pulang. Nah mending saranku itu jangan terlalu mudah percaya. Terus jangan mudah kayak apa ya, baper gitu apa-apa. Cuman kalau misalnya kita deket aja bisa baper, apalagi kalau udah deket. Nah udah deket itu pasti si cowok apa enggak ceweknya itu pasti jadi uraan gitu loh. Jadi kayak alah hari ini gampang no gitu loh. Nah itu. Oke, jadi tadi yang kasusnya teman Lewi itu ketemunya bukan cowok tapi ternyata bukan cewek iya. Tapi ternyata malah cowok. Di prank gitu. Oke, kena prank ya. Iya, udah jauh-jauh di prank gitu. Jadi di sini seru ya. Tema ini seru sekali. Ternyata dari teman-teman juga punya pengalaman gitu. Nah, menurut Bully sendiri dari pengalaman kalian tadi yang sudah menggunakan aplikasi, tentunya kalau untuk mencari teman sih ya fine aja ya, tapi jangan baper. Karena tadi ada yang bilang ada buaya lokal yang belum kenal udah panggil sayang, seperti itu kan nggak apa ya, nggak logis ya, orang belum lihat. Lalu tentu kalau dengan adanya kenalan online ini bisa berbahaya. Tadi ada yang dibilang minta pulsa, minta uang, belum kenal kok udah seperti itu ya. Kita aja yang sudah kenal dengan teman yang biasanya tiap hari ketemu aja, kalau misalnya diutangin belum tentu kan, iya kan, belum tentu mau kita ngutangin. Ini udah apa ya, baru kenal di online tapi tiba-tiba minta seperti itu kan, jangan sampai. Nah tadi dari cerita-cerita kalian, Bulis menyimpulkan bahwa kenalan online ini sangat berbahaya. Tentunya karena banyak sekali adanya penipuan, ya kan? Karena kita nggak bisa langsung ketemu. Tadi ketika diajak ketemuan ternyata kena prank, yang harusnya cewek ternyata cowok. Berarti kan di situ ada penyalahgunaan profil ya. Jadi profilnya itu samarkan yang sebenarnya cowok tapi ternyata cewek. Nah
Lalu apa ya, di aplikasi itu paling sering itu adalah dengan model swipe nggak sih? Swipe like atau dislike. Jadi kalau misalnya orangnya itu good looking, pasti di swipe-nya like. Betul, Lalu betul. nanti kalau Benar nggak sekali. suka, misalnya bad looking, nanti di swipe yang dislike gitu ya. Nah, tentu di sini kan kalau kita menilai seseorang bukan dari good looking atau bad lookingnya, tapi dari kepribadiannya, perilakunya, attitude-nya, benar sekali. Jadi dari kepribadiannya itu, bukan dari hanya sekedar wajah. Karena kalau di online ya seperti kasusnya teman Lewi tadi, orang dia sebenarnya cowok tapi pasangnya cewek gitu ya. Nah, ini tidak banget lah gitu. Lalu kalau menurut Guli sendiri, adanya kenalan online ini juga bisa membuat depresi loh. Iya enggak? Menurut Bisa sih, kalian Bu. gimana? Soalnya kan Digantung. kalau menurutku aja ya Bu ya. Iya. Menurutku kalau misalnya kita kenalan online terus yang cowok tuh kayak pertamanya modusin gitu kan Bu. Apalagi kan pasti kan hanya dengan typingan aja udah baper gitu kan. Kayak terlalu modusnya kayak ngebaperinnya tuh kayak terlalu meningkat gitu kan Bu ya. Iya. Terlalu gitu, over. Nah, terus akhirnya si cewek ini baper. Akhirnya si cowok ini menggunakan kesempatan karena ceweknya baper udah sayang sama si cowoknya ini menggunakan kesempatannya tuh untuk meminta sesuatu yang berbau-bau hal-hal kayak seperti seksual, apalagi yang sampai maksa-maksa. Akhirnya itu yang buat si cewek ini depresi dan akhirnya kayak nggak mau, udah dia benar-benar stop di perkenalannya. Jadi temennya dia hanya seperti kayak teman sekolah doang gitu, teman SMP, teman SD, cuman seperti itu jadi buat hanya karena dengan berkenalan online cewek itu bisa depresi gitu Bu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Ya benar sekali sih Maureen. Jadi kenalan online itu tadi bisa menyebabkan depresi ya, terutama buat si cewek ya. Betul Bu. Ya, banyak sekali yang cewek itu merasa depresi karena apa? Mereka udah, jadi cewek itu kalau di sedikit dimanjakan kan kadang udah langsung ke bawah perasaan gitu kan. Nah, ketika sudah ke bawah perasaan Relate. nanti kayak walaupun belum tatap muka Belum terus kenalan, terus belum- muncul rasa sayang gitu ya kan. Nah, lalu di situ nanti ketika misalnya si cowok ini ternyata hanya mempermainkan, katakanlah ya, hanya seneng-seneng saja, mereka nanti bisa apa yang dikatakan Lewi tadi, menggantungkan gitu ya. Jadi bisa pergi dengan sendirinya, lalu gak ada kabar dan sebagainya. Nah, ini juga bisa memicu yang namanya depresi. Depresi juga yang tadi diceritakan Maureen mengenai belum apa-apa udah minta sesuatu yang berbau seksual. Nah, itu kan sebenarnya nggak baik. Nah, ini juga tentunya bisa merusak kesehatan mental. Pastinya sih yang sering menjadi korban dari depresi dan berpengaruh ke kesehatan mental ini adalah pihak si ceweknya, ya kan? Karena Betul di banget, mana-mana kalau ada hubungan yang seperti ini biasanya cewek itu yang lebih dirugikan, benar nggak? Betul. Benar sekali. Iya. Kalau dari sisi cowok gimana nih? Ya dulu kan saya juga pernah gitu ya. Jadi usahakan jangan cowok yang maksudnya megang kendali hubungan itu. Jadi kalau misalnya cowok megang itu kayak seakan-akan cewek lihat itu cowok sebagai cowok sebagai kayak artis gitu. Jadi kayak diutamain terus kayak gimana usahain itu Prioritas gitu. seimbang gitu loh. Jadi ya dulu sih aku kayak gitu dulu pacaran gitu ya. Nah aku juga juga salah sih, soalnya terlalu megang kendali hubungan itu Bu. Jadi kayak aku itu skarpit dewe. Oke. Jadi gak pernah minta maaf, egois sendiri, tapi Mau menang sendiri ya? Menyalahgunakan Oke. kesempatan itu kan. Iya. Jadi kayak ya gak terkhusus cowok yang megang kendali ya. Ceweknya juga punya hak buat suara gitu. Tapi Iya. si ceweknya ini yang cewekku mantan dulu ya, dia itu gak mau kayak gitu, dia itu mesti sabaran ya. Oke. Tapi akhir-akhirnya kalau misalnya salah satu pihak yang diunggulin pasti tumbang hubungan. Ya.
Karena di mana-mana hubungan itu adalah dua orang yang saling berjuang. Iya. Tidak hanya satu saja. Kalau hanya satu saja, ya Modiar. Kayak gitu. sudah tumbang itu tadi ya. Ah, ah. Oke, terus gimana Lewi? Ya gimana apa ya? Kelanjutannya. Oh, kayaknya sudah putus, Bu. Jadi Iya. hubunganmu sudah putus, kandas Iya. gitu aja ya? Iya, ya gimana ya? Kayak aku ngerasa dia nganggap aku sebagai apa ya? Orang yang paling dia suka apa ya? Kayak Kayak sayang. sayang. Nah, Iya. tapi aku nganggapnya dia itu kayak teman-teman biasa. Jadi Oke. gak connect. Nah, itu salahnya Sakit. saya. Makanya dari sini saya belajar berubah. Iya. Tapi nggak bisa berubah. Penyesalan apa sih yang kamu dapat dari kayak gitu itu? Apa? Penyesalan apa yang kamu dapat? Ya nyesel aja ngajarin, kan kasihan juga si cewek. Apalagi sesabar itu gitu ya. Iya. Ya hasilnya Semangar. dia itu Autodepresi. pilih yang lebih Anak. baik gitu. Tapi Iya. sudah terlanjur, soalnya dulu itu si cewekku itu dulu apa namanya, dia nakal banget toh. Aku tuh pertama ya kayak beritahu lah, kok dia yang baper. Nakalnya tuh gimana, Lewi? Contohnya Nakalnya ya rokok, terus minum, nge-vape, nah gitu. Oke. Nah, Nakalan keraja. kan aku juga Remaja. nakal. Ya, Oke. aku kan juga nakal di situ. Ya aku nakal. Aku suruh dia berubah, aku nggak berubah. Aduh. Kamu ini memberi saran tapi Iya. kamu sendiri tidak menerapkan ya? Ya itu salahnya saya. Ya, jadi sebaiknya ya kalau misalnya pacaran ya harus kayak gimana ya, saling berjuang. Komitmen gitu. Iya, jangan salah satu yang diunggulkan. Iya. Tumbang lah itu. Di mana-mana yang namanya hubungan ya memang harus kedua belah pihak, benar gak sih? Betul, Betul Bu. banget Betul sih. banget. Karena kalau hanya yang berjuang satu namanya bukan berjuang dong, ya kan? Oke, ini sangat seru sekali. Nah, Gimana nih Mauren? Menurut Ibu, cara mengatasi supaya kita nggak terlalu terbuka banget tentang kepribadian kita sama orang, apalagi yang baru sangat amat baru dikenal gitu, apalagi kenalannya tuh kayak lewat Telegram, MyTV, Tantan, terus Linmates, Tinder dan lain-lain. Itu kayak gimana sih Bu cara mengatasi supaya kita itu nggak terlalu terbuka tentang kepribadian kita, supaya kita itu kayak nggak terlalu ya yang apa ya, kayak bener-bener baru dimodusin sedikit aja udah baper gitu, gimana Bu? Oke. Apalagi kan untuk kita anak-anak remaja, anak muda gitu kan. Oke. Kalau menurut Bulis sih caranya biar kalian nggak terlalu terjerumus ke aplikasi itu, kalau sebenarnya pertemanan itu kan bisa dari mana aja. Kalau mau berteman melalui aplikasi ya nggak apa-apa, asalkan kalian itu bisa membatasi diri kalian. Caranya bagaimana? Menggunakan aplikasi itu tidak selalu tidak selalu, maksudnya menggunakan aplikasinya tuh jangan seperti kalau main game, misalnya dari pagi sampai sore. kecanduan gitu. Ya, Kecanduan. jangan sampai kecanduan. Jadi menggunakan aplikasi itu perlu batasan. Misalnya hanya untuk mencoba aja, melihat Iseng-iseng bagaimana gitu ya, kinerja Bu, ya? aplikasinya. Iya, iseng-iseng. Jadi tidak selalu, maksudnya dalam jangka waktu yang lama. Kalau dalam jangka waktu yang lama, otomatis kalian nanti akan membeberkan identitas kalian. Karena kan banyak sekali, entah itu penggunanya nanti bisa tanya-tanya mengenai namanya siapa, asalnya dari mana, dan identitas lainnya. Yang pertama, membatasi diri dulu dalam penggunaan aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, jangan membagikan informasi pribadi kalian secara jujur. Karena ini aplikasinya kan bisa digunakan oleh semua orang. Kita nggak tahu siapa yang menggunakan. Bisa aja yang menggunakan penjahat, penipu, ya nggak? Betul banget Bu. Nah, kalau kita membeberkan identitas kalian begitu saja, otomatis nanti kita bisa menjadi korban penipuan, korban kejahatan melalui media online. Sekarang kan banyak ada hacker dan sebagainya. Nah, ini bahaya banget. Lalu, kalau menurut Bulis sih, kalian juga harus lebih ke santai aja. Jadi ini para cewek-cewek biasanya jangan terlalu baper ya. Kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi ini ya nggak apa-apa, buat seru-seruan sih nggak apa-apa ya, buat cari gebetan. Kalau dapet yang good looking, yang keren gitu, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi ya gitu, jangan sampai baper, nanti baru dibilang sayang udah
aduh tersanjung, udah bagaimana gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi lebih ke di bawah santai aja. Kalau mereka tidak membalas, ya nggak apa-apa, kan nggak ada ruginya buat kita. Betul. Seperti itu. Jadi jangan terlalu mengharapkan sesuatu ke manusia, itu nggak boleh. Mengharapkan sesuatu itu harusnya ke Tuhan. Benar nggak? Betul sekali. Ya, seperti itu sih kalau menurut Bulis. Oke. Jadi kan di TV-TV itu Bu, aku lihat di berita-berita kayak di TV One, iNews gitu-gitu kan banyak banget Bu, kayak yang kita kenalan sama orang secara online, habis itu kita diajak ketemuan Bu. Terus akhirnya dengan kesempatan ini si cowok menyalahgunakan kesempatan ini dengan memperkosa, membunuh gitu-gitu. Itu menurut Ibu bagus gak sih kayak gitu Bu? Tentu sangat buruk ya, dan ini sangat negatif. Kalau sampai membunuh, memperkosa itu kan sesuatu yang sangat negatif sekali. Ini sudah tindak kriminalitas ya. Jadi menurut berita, penggunaan aplikasi kenalan online atau kencan online, date online itu sebenarnya di masa pandemi ini itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan peningkatannya itu 80% dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang orang banyak waktu luangnya, atau bisa dibilang banyak nganggurnya. Karena mereka menganggur, kadang ya iseng-iseng download aplikasi untuk kenalan online. Siapa tahu bisa dapat jodoh gitu ya. Syukur-syukur kalau dapat jodohnya itu yang baik, yang benar-benar serius ya. Tapi kan banyak orang yang punya aplikasi itu hanya untuk main-main, ya kan, untuk penyalahgunaan, untuk penipuan. Nah ini yang sebenarnya sudah bukan lagi ini sudah bukan lagi tujuan dari aplikasi itu. Jadi aplikasi itu sudah digunakan untuk hal yang negatif, kriminalitas. Tentu ini sangat bahaya. Seperti itu Maureen. Dan ini bukanlah tindakan yang baik. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bulu sih harus dihindari yang seperti ini. Kalau misalnya diajak ketemu online, ya ketemu online yang sewajarnya. Dari pertemuan itu kita bisa menilai, oh orang ini baik atau enggak. Tapi pertemuan pertama pun belum menjamin ya. Iya betul Bu. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini ya dari kalangan cowok gini aja ya, biasanya orang cowok kalau misalnya main gitu pasti yang utama itu berujung ke itu yang apa gitu, kena foto-foto. Ya dia tuh haus akan nafsu. Nah betul. Tapi orang yang nggak bisa ngontrol itu jadi bahaya. Jadi ada temanku cewek main itu ya, dia itu have fun aja ya. Pertama itu ya kayak biasa aja, cowok itu udah gitu bukan, cowoknya itu kayak baur jadi normal gitu. Tapi sudah tukar ID. Nah tukar ID itu dia tuh kayak beda banget gitu sama omongannya di awal. Dia di bot itu. Jadi ujung-ujungnya nanti dia itu minta apa gitu, terus kasih suara yang kayak gini. Nah itu kan terus nah temanku pinternya langsung diblok aja gitu, jangan diterusin, nanti keterusan ya benar sekali sih itu ya. Jadi paling benar adalah diblok. Kalau enggak udah langsung hapus aja tuh aplikasi ya. Intinya rawan aja sama cowok-cowok. Iya benar. Meskipun di depannya tuh kayak baik-baik aja, belakangnya pasti ada maksud tertentu. Ini yang ngomong langsung cowok lo ya. Saya juga pernah ngalamin. Oke. Pengalaman banget ya Bapak ya. Pengen bertobat. Bertobatlah sekarang ya, Lewi. Kapan-kapan kok katanya. Tipe. Jangan dong. Kasihan loh, nanti yang jadi pacar kamu loh. Kalau kamu kayak gitu terus nanti susah dapet jodoh. Iya. Nggak bercanda. Tapi ada juga loh ya yang ternyata bisa mendapatkan jodoh yang sebenarnya melalui aplikasi ini. Jadi jangan selalu dipandang dari sisi negatifnya memang sangat besar. Iya. Tapi ternyata ada juga yang memang berjodoh melalui aplikasi ini. Seperti itu. Ada beberapa yang berjodoh. Cuman ya itu tadi. Kalau dilihat dari sisi negatifnya sangat banyak. Jadi perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh kalau mau menggunakan aplikasi kenalan online ini ya. Karena bisa sangat bahaya. Ya caranya ya membatasi diri, lalu kalau misalnya udah minta yang aneh-aneh, lebih baik diblok, hapus aplikasinya, itu lebih baik daripada nanti
terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan malah merusak masa depan gitu ya. Iya. Ya, jadi kesimpulannya itu ya kita jangan mudah percaya sama orang, terus apa ya? Ya jangan sok-sok kayak gimana gitu ke orang yang nggak kenal, apalagi yang kita kenal kan. Yang kita kenal aja masih kelakuannya kayak anak-anak kayak gimana gitu ya. Nah, ya udah pokoknya intinya jangan mudah terlalu percaya ke orang lain. Itu aja guys. Jangan baper ya guys. Oke, sekian dari kami. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang tersinggung di sini kita nggak menyinggung ya. Kita hanya menjelaskan bahaya berkenalan online di sini aja. Cukup dari kami. Ya. See you next time. Bye bye. Dadah Bulis. Dadah, see you. Bye bye. See you.